kita sama-sama tepuk tangan kita dan nyanyikan lagu ini. Harusnya teman-teman udah tahu ya. Sing, oh you are God, come on. Oh you are God, and we lift you up. Keep singing, keep praising, and we won't stop. Give it all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Sing to you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Come on everybody, clap your hands. Oh yes, juga nas boundless love, amen. Come on, sing with me, boundless love. Sing with me, come on. Boundless love, life before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all we got, creation, keep singing. Oh, there is no other, you are forever. Sing, Lord, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Let endless praise resound every night and day, every no delay. Let endless praise to you. Let endless praise resound every night and day, every no delay. Let endless praise resound to you. Come on, we're gonna sing, we're gonna lift you up, and we're gonna give you our love. Nanti gerakannya gini ya. This one we're giving you our love gini ya. Ayo kita sama-sama bergerak lagi Tuhan. Sing with me. We lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Sing, we lift you up. We lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Musik memuji Tuhan. Everybody sing to you, come on. Sing it. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Masih dalam posisi berdiri, mari kita sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita ingat semua yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita dan bagaimana Ia telah melindungi kita. Sama-sama katakan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu.
pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu, semua kekuranganku. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Ku mau berseru padamu Bapa, sebab Kau Allahku. Sama-sama katakan dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu, karena pengorbanan-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena kita milik Engkau, bukan yang lain. Biarkanlah Engkau menjadi pusat di dalam hidup kita Tuhan, bukan yang lain. Biarkanlah Tuhan menjadi otoritas tertinggi di dalam hati kita, bukan yang lain. Tuhan, kami minta maaf jika selama ini kami egois Tuhan. Jika selama ini kami hanya mau melayani diri kita sendiri, hanya mau melakukan apa yang baik buat diri kita sendiri, apa yang enak buat diri kita sendiri Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk melayani orang lain. Tuhan, ajar kami mengasihi seperti Kau telah mengasihi kita. Ajar kami melayani seperti Engkau telah melayani kita. Ajar kami tidak menjadi individualis Tuhan. Ajar kami berkorban untuk bersama. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mengasihi, bukan karena kita baik, bukan karena kita kuat, tapi karena ada Tuhan yang telah mengasihi kita. Dan ada kekuatan dari Tuhan yang telah menopang kita selama ini. Ada kasih-Mu yang selalu katakan bahwa aku milik-Mu Tuhan.
Jesus, you're our God. You're my God, Jesus. You're a God bigger than any problems. You're a God bigger than anything else in this world. And you're a God that has never let me go. In my joy and in my sadness, you have never let us go, Jesus. Jesus, help us love like how you have loved us. Help us serve others like how you have served us, Jesus. Not for our own, not for ourselves, Jesus, but for others. Jesus, if you can love the sinner, so can we. If you can love our friends that annoy us, Jesus, please help us and give us the strength so that we may help, so that we may love others like you did. Come on, let us lift our hands. Let us sing to Him. We wanna worship you in all we do and all we say, 'cause this is our worship. This is our worship when we serve you, Jesus. Fix our eyes on you. Help us fix our
I'm alive in your wonders. Sing, I am yours. I am yours now forever. In your grace, I surrender. You are mine. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Jesus, thank you for your grace. Thank you for all that you have done for us. Jesus, please help us understand that we are yours and you are ours, Jesus. Jesus, today we want to listen to your word. Please open each and every one of our hearts so that we may understand, Jesus, what you want us to understand, and we may do as your will. Jesus, please bless Pastor Fania so that she may share your word according to your will, Lord, and that we may understand what she is sharing to us, and that we may apply it in our daily lives. In Jesus' name we pray, amen. Oke, kita akan sama-sama belajar dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 38. Perikop ini cukup panjang teman-teman semua, tapi nggak apa-apa, kita akan baca perlahan-lahan. Di sini kita mau sama-sama melihat poin-poin yang akan kita pelajari sama-sama ya. Oke, sudah? Teman-teman, Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 38. Atau versi bahasa Inggrisnya juga nggak apa-apa. Ada yang versi NIV, ESV, maaf. Boleh, silahkan ya. Kalau yang udah dapat semua katakan amin. Judul perikop ini adalah perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus ya. Paul's farewell to the Ephesian elders. Jadi ada pemimpin-pemimpinnya ya, ada penatua-penatua di sana. Mau perpisahan nih Paulus sama jemaatnya yang ada di sana. Nah, ada pelajaran yang penting. Gimana? Udah ketemu semua? Udah, katakan amin? Amin, amin ya. Udah semua ya, yang sebelah kanan. Ini para pria-pria udah ya. The boys sudah, oke. Jadi kalau di squeeze gitu ya, kalau diperes banget ada banyak pelajaran penting dari pelayanan Paulus ini ya. Yang dia titipkan pesan kepada para penatua yang ada di Efesus. Tapi kita mau belajar 5 hal penting yang Kak Fania yakin kalau teman-teman pulang dari sini menerapkannya. Teman-teman akan semakin melihat bahwa hidup sebagai persembahan tuh kayak gini toh. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Yang pertama teman-teman, yuk kita sama-sama mau lihat. Yang pertama adalah komitmen teman-teman ya. Kita akan lihat di ayatnya yang ke-19, kok bisa komitmen sih? Kita mau lihat sama-sama ya, ayat 19 Kak Fani akan bacakan dari sini. Teman-teman silahkan menyimak dengan Alkitab kalian masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan, apa ini? Air mata, aduh sedih banget, dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Aduh Kak Fania, ini pelayanannya Paulus kok bahaya banget ya. Kayaknya kalau di kita kayaknya gak sebahaya itu ya sampai mengancam nyawa. Tapi tahu gak teman-teman, berapa banyak di antara kita pelayanan ini meresahkan kenyamanan kita, mengerat kedagingan kita. Kayaknya kok jadi hal yang aku inginkan, yang enak-enak kok kayaknya aku harus menahan itu ya. Demi sebuah komitmen pelayananku kepada Tuhan. Kurang lebih kayak gitu. Kadang-kadang situasinya gak enak. Kadang-kadang aku mau melayani Kak Fania kalau orang-orangnya baik. Kalau yang aku layanin oke. Gak cuman di gereja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku mau melayanin temanku kalau dia juga baik. Tapi teman aku nih, dengan bahasa anak sekarang, toxic banget. Tapi teman aku nih ganggu banget. Aku pengen ketenangan. Jadi aku kalau melayani boleh gak aku pilih-pilih. Pilih orangnya, pilih bidangnya. Kalau melayaninya modelnya kayak bantu orang tua, nemenin ke rumah popo, ke rumah nenek dan segala macam, oke, ada wifi-nya lagi. Tapi kalau dengerin mama saya cerita, ngoceh, nasihatin saya, aduh saya gak mau denger. Teman-teman tahu gak sih pelayanan yang kadang-kadang sederhana, yang kadang-kadang kita jarang lakukan adalah mendengarkan orang lain.
Berapa banyak di antara kita yang jago banget menasehati temennya, tapi gak jago mendengarkan. Generasi ini teman-teman kalian butuh loh telinga untuk mendengarkan dari kita semua. Dan teman-teman, Kak Fania kayak mau cerita nih ya, sebuah kesaksian dari anak rohaninya Kak Fania. Suatu kali anak rohaninya Kak Fania ini berdoa sama Tuhan tuh sungguh-sungguh. Dia pengen pindah pekerjaan dari pekerjaannya yang sekarang. Pekerjaannya yang sekarang bukannya gak bagus, bagus. Tapi waktunya jadi habis. Gak sempet pelayanan, gak sempet Bible study, gak sempet untuk melakukan hal-hal lagi. Gak sempet punya waktu buat keluarga dan lain sebagainya. Jadi ini anak berdoa supaya dapat kerjaan yang baru, yang lebih baik gitu ya. Dari sisi waktu dan lain sebagainya. Tahu gak teman-teman, singkat cerita doanya yang bertahun-tahun tiba-tiba ada yang melihat CV-nya, melihat profilnya dan coba untuk menginterview. Wah, ternyata ini adalah jawaban doa gitu ya. Wah, kesempatannya hadir, kesempatannya ada. Tapi tahukah teman-teman apa yang terjadi? Jadwal interviewnya sama kayak jadwal berbarengan, bertabrakan persis jamnya sama dia harus sharing gitu ya di Komsel. Cuman sharing di Komsel. Nah kata cuma ini ya kadang-kadang kita suka menyepelekan gitu ya. Cuma sharing di komunitas yang kecil, gak kelihatan banyak orang gitu ya. Kalau harus sharing di tempat yang besar mungkin aku gak apa-apa. Tapi ini kan kecil, tuker sama jadwal sama teman-teman yang lain deh gitu ya. Bisa kan? Tapi gak dilakukan sama satu wanita ini yang luar biasa. Dia tetap sharing, tetap komit dengan tugasnya, dengan pelayanannya, dengan panggilannya yang harusnya dia bisa memilih untuk interview. Toh itu jawaban doanya dia ya. Wah, aku akan pindah kerjaan dan apa segala macam itu yang dia mau. Tapi dia memutuskan untuk apa? Berkomitmen meskipun itu kecil, meskipun itu sepele, meskipun itu gak ada yang lihat. Saya udah janji, saya udah berkata iya untuk sharing firman di Komsel, saya akan tetap melakukannya. Gitu ya. Kalau itu memang kehendak Tuhan, aku masuk di perusahaan tersebut, pasti ada cara. Kan gitu. Ya enggak? Dan akhirnya apa yang terjadi kalau kita terus memelihara komitmen kita? Wow, betapa Tuhan disenangkan di sini ya. Tuhan diprioritaskan di sini. Jadi aku mau ajak adik-adik semua yang di tempat ini. Yang pertama apa? Komitmen kita sama Tuhan. Jadikan itu sebagai persembahan kita buat Tuhan. Komitmen. Dan yang kedua adik-adikku, yuk sama-sama kita mau lihat, baca kembali firman Tuhan yang ada di ayat ke-20 sampai dengan 21. Kak Fania dari sini akan bacakan, silakan teman-teman simak ya di Alkitab kalian masing-masing. Oke? Firman Tuhan berkata demikian, ayat yang ke-20. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Wow, tidak pernah melalaikan loh. Seorang Paulus ya, tidak lalai. Bahkan di ayat 27 teman-teman kalau lihat di sana ya, itu juga dikatakan begitu. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Wow, kalau kita dikit-dikit gampang lalai, kadang-kadang kita gampang lalai untuk hal-hal yang seharusnya penting dalam kehidupan kita. Tapi ini enggak, Paulus beda banget nih gitu ya. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di mana? Muka umum maupun dalam perkumpulan rumah kamu. Baik di public maupun in private kan gitu ya. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus. Teman-teman perhatikan di sini, dia nggak lalai, gitu ya. Berapa banyak di antara kita dalam menjalani kehidupan, karena kita suka lalai ya. Kita dengar firman ada di tempat ini, yes, amin, setuju. Ini adalah sebuah hal yang baik, aku mau melakukannya. Tapi ketika dalam sehari-hari, ketika kita kembali di sekolah, kembali di rumah, aku mau baik sama orang tua. Apa yang terjadi? Kita lalai sama seluruh kebenaran firman Tuhan. Di sini dibilang Paulus gak lalai loh teman-teman semua. Untuk kasih tahu apa yang berguna. Mau di
ruangan yang publik, ada banyak orang maupun yang gak kelihatan di tempat yang private gitu ya, di rumah ke rumah gitu. Ke semua orang, Yahudi, Yunani, ke semua orang yang kita temui teman-teman. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah menjadi kesaksian gitu ya, menyaksikan pertobatan yang dari Tuhan dan juga iman kita terhadap Yesus Kristus. Di setiap area kehidupan kita, apakah kita udah menjadi saksinya Allah nih, pertanyaannya nih. Membawa orang pada pertobatan dan menyatakan iman kita pada Yesus. Pertanyaannya itu, jangan-jangan di sekolah kita hidup sembarangan, di pertemanan kita hidup sembarangan, sampai hidup kita tuh gak jadi contoh. Sampai hidup kita gak jadi saksi buat orang yang gak kenal Yesus. Jadi Kak Fania ada cerita, ada seorang hamba Tuhan namanya Pastor Kyle. Teman-teman kalian ada gak namanya Kyle gitu di sekolah? Jarang ya? Kyle, ada ya? Ada ya? Salam ya. Seorang Pastor Kyle, suatu hari dia sama istrinya lagi pergi menginap di sebuah villa gitu ya. Dia memesan via kayak Airbnb gitu ya, pemesanan kayak tempat villa atau apa segala macam yang gak hotel gitu ya. Teman-teman mungkin familiar sama ini ya. Kalau lagi pergi ke luar negeri atau ke luar kota gitu ya, pesannya pakai Airbnb aja karena kita kayak sewa rumah kayak gitu ya. Nah, tapi masalahnya kalau sewa-sewa seperti itu kan punya ketentuan masing-masing ya, tergantung pemiliknya, tergantung ownernya. Nah, pada saat itu ownernya udah kasih ketentuan nih, nanti kamu check out jam 10 pagi. Jam 10 pagi kamu check out, terus ada keterangan-keterangannya nih. Kalau di Jepang kan juga gitu ya. Sampahnya harus dipilah dulu, burnable, non-burnable. Waduh, pokoknya repot banget deh. Ini sampahnya harus kayak gimana, pokoknya harus dibersihin dulu, harus ditaruh ke bawah dulu dan lain sebagainya. Kalau yang ini sebenarnya sederhana, cuman turunin aja spraynya, bedsheetnya aja turunin gitu ya. Taruh di sebelah sini gitu ya, taruh di laundry basket gitu ya, taruh di situ. Dan kemudian jangan lupa masukin semua piring-piring kotor. Piring-piring kotor semua dimasukin, kemudian dinyalakan aja dishwashernya gitu ya, karena cukup lama gitu. Nanti jam 11 ada petugas-petugas kebersihan yang sudah di-assign, yang sudah dibayar untuk bersihkan villa itu. Jadi aku minta tolong itu aja sama yang sewa gitu ya. Turunin spraynya dan terus nyalain dishwashernya. Udah itu aja gitu ya. Tapi tahu apa yang terjadi teman-teman? Jam 10 Pastor Kyle masih di sana, masih di penginapannya gitu ya, masih di penginapannya, baru mau bersiap-siap mau check out. Ceritanya kayak gitu. Tapi ternyata petugas kebersihannya datang lebih pagi. Jam 10 udah diketok penginapannya. Gitu ya. Udah diketok dan ternyata mereka udah ready untuk membersihkan villa tersebut. Ya mungkin miskomunikasi atau bagaimana. Akhirnya Pastor Kyle cepet-cepet bereskan semuanya dan langsung check out. Gitu ya, ketika Pastor Kyle langsung check out, ini petugas kebersihan dari awal udah grumpy banget, udah gak suka banget, udah marah-marah banget, udah ngomel-ngomel dan gak karuan deh, pokoknya kesel banget, kok masih ada di sini, harusnya kan udah check out dan lain sebagainya. Sampai terakhir Pastor Kyle keluar dari pamit dan terus keluar dari villa tersebut. Ini nih gitu ya, perkataan yang gak dijaga ini kurang lebih kayak gini dari seorang petugas kebersihannya. Dia bilang seperti ini, aduh nyalain dishwasher aja gak mampu ya gitu. Kalimat yang sia-sia ya. Kadang-kadang kita berkaca, kadang-kadang kita suka kayak gitu ya. Nyindir, sarkastik sama orang gitu ya. Dia berkata demikian. Tahu gak apa yang terjadi? Kata-kata yang sia-sia itu, yang gak terlalu berguna dan tidak perlu untuk dikeluarkan. Itu menyakiti hati seorang Pastor Kyle. Dia yang udah turun, wah dia marah banget. Ketika dia masuk ke mobilnya, dia banting pintu dan lain sebagainya. Dan terus gak cuman banting pintu dan diam. Dia langsung berpikir, enggak nih kayaknya. Dia pikir saya takut sama dia. Enggak lah gitu. Dia keluar lagi, kayaknya dia mau marahin balik sampai puas. Mau ngata-ngatain balik sampai puas gitu ya. Tapi sebelum turun, istrinya cegah dia dan cuman bilang, sayang sebelum kamu naik ke atas, bisakah kamu berdoa terlebih dahulu? Dia bilang gitu. Wah bagus nih, istri takut sama Tuhan. Kita juga boleh loh ingetin teman-teman kita, orang tua kita. Mama berdoa dulu ya gitu, boleh banget. Terus akhirnya enggak mungkin lah berdoa. Ini lagi marah banget, lagi kesel banget. Dia naik ke lantai atas, kebetulan villanya di lantai 3. Lantai 1 dia jalan, di lantai 2
Roh Kudus berbicara sama Pastor Kyle. Ampuni dia dan berikan tips yang ada di dompet kamu. Waduh, gitu ya. Enggak juga gitu. Dia lanjutin lagi sampai ke lantai 3. Tapi begitu dia ketok dan buka pintu gitu ya. Para petugasnya kaget juga. Waduh, rame nih. Kayaknya kita akan berantem nih kayaknya. Gitu ya. Tapi begitu buka pintu dan yang keluar dari mulutnya Pastor Kyle adalah, Bapak Ibu maafkan saya. Seharusnya kalau saya tadi mungkin bisa check out lebih awal, situasinya akan gak seperti ini. Bapak Ibu juga bekerja mungkin lebih nyaman dan lain sebagainya. Sekali lagi saya minta maaf ya. Petugas kebersihannya kaget, terutama yang Bapak tadi yang melontarkan kata-kata yang seharusnya tidak perlu dilontarkan, kata-kata yang sia-sia. Dia kaget gitu ya. Gak nyangka bahwa akan direspon seperti itu, direspon dengan kebaikan gitu ya. Dan yang paling gak disangka lagi adalah ketika Pastor Kyle buka dompetnya untuk memberikan tips, gak ada pecahan kecil nih masalahnya. $20 gak ada, $10 gak ada, $50 gak ada gitu ya. Akhirnya dia kasih $100 gitu buat orang tersebut gitu ya. $100 sebagai uang tips buat mereka, salah satunya ya, untuk satu orang tersebut gitu. Jadi kayak banyak juga ya gitu. Tapi harga dari sebuah ketaatan ini luar biasa banget. Bapak, teman-teman semua. Si bapak satu ini benar-benar tertegun. Si bapak satu ini benar-benar kaget. Dan dia nggak nyangka, hampir menitikkan air mata. Ini sebenarnya cakep kalau misalkan berpelukan gitu ya dan nangis bareng. Tapi nggak dilakukan ya, jadi cuma bersalaman aja. Dan hari itu dia betul-betul kaget ya dengan sikap seorang yang dia temui. Dia nggak tahu loh, dia adalah seorang hamba Tuhan, dia adalah seorang pendeta besar gitu ya. Tapi dia main dengan kata-kata, dia teledor dengan kalimat-kalimatnya. Nah teman-teman, pertanyaannya di sini ya, bagaimana dengan hidup kita? Dalam hal sehari-hari, dalam kemarahan kita, dalam emosi kita bertanggung jawab nggak? Nomor kedua yang akan kita pelajari, hal yang kedua adalah tentang responsibility. Teman-teman bertanggung jawab nggak sama kehidupan kita? Jangan-jangan cuma di gereja aja kita baik, kita menerapkan nilai-nilai Kristus. Tapi ketika kita marah, ketika kita diperlakukan gak adil di luar sana, apakah kita benar-benar Kak sama Roh Kudus, kita benar-benar bertanggung jawab sehingga kita bisa memberi kesaksian tentang kasih karunia Allah dalam hidup orang lain? Saya betul-betul bingung dan kayak gak akan menyangka loh kalau misalkan si bapak tadi tahu bahwa oh ternyata dia adalah seorang hamba Tuhan gitu ya. Wah dia pasti akan mengagumi ya, karena dia gak sekedar cuman menceritakan atau memberitakan kabar baik, menceritakan firman Allah, tapi dia menghidupi firman Allah dengan segala ketaatan ya. Itu luar biasa banget. Jadi teman-teman pastikan di setiap area kehidupan kita bertanggung jawab sama kebenaran Allah yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Oke teman-teman semua? Teman-teman semua siap? Yang pertama tadi apa? Komitmen. Yang kedua apa? Responsibility. Oke, kita sekarang akan masuk yang ketiga. Teman-teman yuk sama-sama kita akan lihat ayat firman Tuhan lagi. Oke, semuanya udah siap ya? Kita simak sama-sama ya. Oke, terima kasih. Dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Kak Fani akan baca dari sini, teman-teman silakan simak. Terjemahan bahasa Inggris ada di sana, tapi sama-sama yuk kita akan lihat di Alkitab kita. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, compelled by the Spirit. Waduh, kayak dipaksa gitu ya, gak enak banget. Jadi tawanan itu, waduh, gak bisa kemana-mana, gak punya kontrol. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada diriku di situ. Waduh, jadi tawanan, dipaksa, dikontrol sama orang lain dan kita gak tahu apa yang terjadi. Gak enak banget rasanya. Selain daripada dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Loh kok malah kayak gini, udah kita gak tahu apa-apa. Tapi yang aku tahu gitu ya, ada prison and hardships, dibilang kayak gitu. Yang ada padaku, waduh ini kan gak enak banget ya kehidupan seperti ini ya. Tetapi, nah ini yang luar biasa. Aku tidak menghiraukan sedikit pun, nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan
menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk apa? Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Wow. Kita mungkin gak suka ya, apa-apa diatur, apa-apa dipaksa, apa-apa ditekan. Tapi ini enggak loh. Memberikan diri sebagai tawanan roh. Saya mau dipimpin sama Holy Spirit, saya mau dipimpin sama Roh Kudus. Kemana? Nggak tahu. Bahkan mungkin ada penjara, bahkan mungkin ada sengsara, aku nggak tahu gitu ya. Karena aku udah mati buat diriku sendiri gitu ya. Aku nggak menghiraukan nyawaku sendiri. Karena apa? Ada tujuan yang lebih besar. Yaitu apa? Menyelesaikan apa yang ditugaskan Allah kepada setiap kita. Mencapai garis akhir dan menyelesaikannya apa? Apa ini garis akhir yang kita selesaikan tuh apa? Testifying the good news of God's grace. Wow. Bisakah kita sampai kepada titik ini? Menjadi saksi Injil kasih karunia Allah. Menyaksikan Injil kasih karunia Allah. Teman-teman, ada seorang namanya Jim. Dia adalah seorang pelatih basket. Tapi buat yang cewek di high school, di sekolah menengah gitu ya. Di sekolah menengah ke atas gitu ya, di SMA gitu ya. Dia latih, tapi masalahnya Jim juga bingung. Latihan udah, tanding udah, apa segala macam. Tapi kalah terus nih, gimana dong? Kalah terus gitu ya. Gak pernah, setiap kompetisi gak pernah menang. Sampai satu kali pelatihnya apa yang dilakukan? Jim berdoa sama Tuhan gitu ya. Jim berdoa sama Tuhan, dia nanya, Tuhan tolong dong pakai aku. Aku mungkin gak bisa berkhotbah kayak di gereja, aku mungkin gak apa, tapi inilah pelayanan aku ini sama anak-anak ini. Anak-anak yang saya latih, apa yang harus aku lakukan? Tahu gak Tuhan bilang apa sama Jim? 40 menit pertama, kan biasanya kita latihan drilling tuh. Ayo lay up berapa kali, andring berapa kali gitu ya, shooting, ayo let's go gitu ya. Footworknya kanan, kiri, depan, belakang dan segala macam. Passing apa segala macam. Ya itu kamu tambahin lagi sebelumnya 40 menitnya kamu jadiin, kamu sharing firman. Jim dibilang gitu sama Tuhan dalam doanya. Langsung kayaknya enggak deh Tuhan, bakalan aneh gitu ya. Tiba-tiba ayo coach kita udah siap gitu ya. Enggak, duduk dulu, coach mau bicara gitu ya. Malah bicara firman, aneh banget, gak mau lah gitu. Masa harus kayak gini sih? Tapi karena Jim taat sama Tuhan, hidupnya mau dipimpin roh, singkat cerita dia menerapkan itu sekolahnya. Dia menerapkan itu. Jadi kalau satu sekolah udah tahu, kalau Pak Jim ini ngelatih udah pasti. Firman dulu di awal, baru ntar latihan, baru ntar ada tandingnya. Pokoknya gitu, dari dulu sampai sekarang semuanya pada tahu. Akhirnya pelan-pelan tim ini bisa menjuarai satu kejuaraan. Menjuarai lagi, menang lagi di kompetisi musim menang lagi, mewakili negara bagian dan segala macam. Kadang-kadang kalau dipikir masa sih Kak Fania? Aku kalau belajar terus, kalau ujian nggak bisa terus berdoa, kayaknya kan nggak mungkin ya langsung bisa. Iya, memang nggak mungkin. Ada proses, ada bagian Allah, ada bagian yang Roh Kudus kerjakan, ada bagian kita, yaitu belajar. Pelan-pelan gitu ya, mungkin tim itu dilatih ya, cara mereka memberi yang terbaik, kesatuan hati antar tim, nah itu dibangun lewat di situ, akhirnya tim itu bisa menjuarai. Jadi teman-teman, dipimpin oleh roh itu penting banget. Gak cuman di tempat ini teman-teman saat teman-teman beribadah. Tapi di area kehidupan kita masing-masing. Izinkan diri kita dipimpin oleh roh. Satu cerita lagi teman-teman, ada seorang namanya John Bevere. Dia ke teman-teman kalau Google cari namanya, teman-teman akan lihat begitu banyak buku-buku yang dia sudah tulis, international bestseller gitu ya. Kemudian teman-teman akan lihat conference-nya dia ada di mana-mana, enggak cuma di Amerika tapi di dunia. Dia adalah seorang pembicara, penulis buku yang luar biasa, dipakai Tuhan dahsyat. Enggak cuma buat Amerika tapi juga buat dunia. Tapi satu hal yang luar biasa adalah John Bevere memulainya dengan apa? Gak bisa apa-apa. Jadi suatu kali dia melayani Tuhan, dia senang banget melayani di bawah mimbar. Kalau ada tamu yang datang apalagi dari overseas gitu ya, dari luar negeri, dia menjamu, dia melayani, kasih yang terbaik dan segala macam. Tapi suatu kali Tuhan bilang sama John, John, I want you to write and I want you to speak gitu ya.
Dan John ini, enggak lah Tuhan, aku melayani seperti ini juga udah cukup. Aku melayani dengan semua ibadah dan segala macam ibadah aku manage dengan baik udah cukup. Kenapa harus begini gitu ya, aku takut gak bisa. Tapi namanya Tuhan ya, Tuhan ketika memanggil dan segala macam kayak resah banget nih buat seorang John. Akhirnya dia bilang sama Tuhan, Tuhan oke lah kalau Tuhan bener-bener pengen aku untuk berbicara nih, apalagi aku lo berbicara di depan orang banyak, aku gak bisa rasanya. Tapi tolong urapi aku, I need your grace gitu ya. Dengan kekuatanku sendiri aku gak bisa, dengan kekuatanku sendiri aku gak mungkin. I need your grace. Singkat cerita, teman-teman semua apa yang terjadi? Satu kali dia dipercaya untuk berbicara di depan 4.000 anak muda loh gitu ya. Kata-katanya harus mungkin ada term-terms yang harus relate, harus engage, tapi juga harus luar biasa. Dia harus berbicara kepada 4.000 orang. Istrinya yang tahu prosesnya dia, istrinya yang tahu dia kayaknya gak bisa bicara deh gitu ya. Udah deg-degan banget. Tapi apa yang dilakukan? Dia berbicara sekitar 10 atau 15 menit. Begitu dia turun, semua orang kaget gitu ya. Semua orang mengagumi. Kok luar biasa, kalimat-kalimatnya betul-betul membangun, betul-betul luar biasa. Tapi yang lebih gak percaya lagi istrinya. Tadi tuh siapa ya? Kayaknya bukan kamu deh. Kayak tadi yang ngomong bukan John deh. Bukan suamiku deh. Siapa dia ya? Kayak orang lain. Dia bilang kayak gitu. Teman-teman tahu gak? Ketika Allah mengurapi kita, makanya kafannya berpesan, jadilah pelajar, jadilah anak muda yang diurapi Tuhan, yang dipimpin oleh Roh. Kamu akan berbeda, kamu akan melebihi dari identitas kamu karena Tuhan memanggil kita semua dengan begitu luar biasa, memperlengkapi kita. Jadi teman-teman, suatu kali John sudah berkhotbah, sudah diakui sebagai pembicara internasional. Suatu kali dia beberes-beres rumah, dia mendapatkan master tape yang dulu awal dia pertama kali sharing, pertama kali berbicara, apa yang terjadi? Dia kayak malu sendiri gitu ya, ya ampun aku berbicara seburuk ini gitu ya. Kemudian dia berencana untuk membuang itu master tape-nya. Master tape-nya mau dibuang, udah deh gak usah ada lagi deh. Karena malu-maluin gitu ya buat dia. Tapi tahu gak Tuhan bilang apa? No, just keep them gitu kata Tuhan. That's your protection. Wow, kenapa bisa jadi protection? Cuma dibilang gini, John kamu inget ya, selalu inget nih. How terrible you are without me. How awful you are without Holy Spirit. Jadi inget itu di dalam kehidupan kamu. Kalau kamu sampai bisa berbicara, bisa nulis buku, itu semua karena anugerah dari Tuhan. Karena kamu dipimpin oleh Roh. Karena ada Roh Kudus yang memimpin itu semua. Itu pekerjaan Roh Kudus, itu bukan kamu, bukan kekuatan kamu. Kalau enggak nih lihat nih, betapa buruknya gitu ya. Betapa buruknya kamu. Berapa banyak di antara kita mau dipimpin oleh Roh? Coba boleh aku lihat angkat tangannya teman-teman semua. Wow, puji nama Tuhan. Kita mau dipimpin oleh Roh ya teman-teman ya. Spirit led life. Gak usah nunggu nanti, gak usah nunggu bulan depan. Sekarang ketika teman-teman memutuskan, yes, Tuhan akan pakai kalian dahsyat. Oke, berikutnya yang keempat teman-teman. Kita mau lihat langsung ya, kita terbang di ayat yang ke-33 sampai dengan 34 teman-teman. Ini tentang self control, oke ya? Kita akan baca ayat 33 sampai dengan 34. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Nah, siapa di sini yang perak emas, mungkin bukan perak emas ya, tapi dikuasai sama keinginan yang begitu luar biasa. Kayaknya aku butuh ini deh. Kayaknya aku perlu lagi kartu kredit papaku untuk tambahin skin ini, skin itu gitu ya, buat gamenya aku dan segala macam. Dikuasai sama keinginan. Ayat 34. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ini keren banget ya. Udah mendisiplin keinginan seorang Paulus dan dia bekerja. Teman-teman di sini perhatikan teman-teman, nih gak ada kemalasan untuk kita semua yang mau hidup sebagai persembahan buat Tuhan. Gak malas, bekerja, bahkan menghidupi diri sendiri dan orang seperjalanannya, teman rekan seperjalanannya. Ini keren banget, punya self control. Kadang-kadang gitu ya, kalau udah dikuasai keinginan, ketika keinginan kita gak dipenuhin, apa yang terjadi? Marah, ngambek, gak mau sekolah gitu ya. Gak mau ini, gak mau itu gitu ya.
harus ngancam dulu gitu ya, harus ada ditukar dulu apa gitu ya, karena dia marah banget. Teman-teman tahu nggak? Salah satu rekan Cavania, dia tuh suka banget kalau udah ada tas gitu ya, keluar di Paris gitu ya, dia akan terbang ke sana gitu ya, cari itu gitu ya. Keluaran di mana? Wah, dia akan cari itu segala macam. Tapi satu kali yang menarik seperti ini nih teman-teman. Di akhir-akhir ini kayaknya udah bukan drakor lagi yang ngetren katanya ya, bener ya? Katanya ada Dracin katanya. Ada Dracin katanya ya, Mama nonton gak? Nonton. Iya pada nonton ya? Oh sampai gak inget aku, oke baik, aduh iya. Nonton ya, iya makanya kalau udah nonton begitu sampai udah lupa ya, karena nanggung banget. Udah episode 30, episode sampai berapa ya? Mungkin episode 10, episode 9 gitu sampai 100 ya. Baru episode 9 aduh nanggung banget, bentar lagi deh, udah stop, tapi enggak deh, lagi deh gitu ya. Karena penasaran episode berikutnya apa. Dan yang motong tuh pinter ya, di-cut pas kita lagi penasarannya. Jadi aduh udah deh melek lagi deh, harusnya kan tidur jam 10 karena kita jam berapa? Jam 5, setengah 6 udah harus bangun. Tapi enggak apa-apa, satu lagi deh. Tahu-tahu jam setengah 1 pagi gitu kan. Kita seringnya kayak gitu ya, enggak punya self control, dikuasai sama keinginan. Lah sama, suatu kali teman Kak Fania ini lagi nonton drama gitu ya. Tapi yang luar biasanya Roh Kudus bilang gini, hey boleh nggak nontonnya cukup? Karena kalau kamu terusin lagi, kamu sedang memadamkan roh. Wah. Makanya firman Tuhan bilang apa? Janganlah kerajinanmu kendor. Makanya jangan malas dulu gitu ya. Malas nonton aja deh malah. Ya, jangan kerajinanmu kendor dulu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan gitu loh. Roh kita mati karena apa? Ya karena kita males nonton. Lagi apa? Wah pokoknya ikutin semua yang keinginan-keinginan kita. Kurang lebih kayak gitu, main game dan segala macam, nanggung soalnya. Tapi kalau kita punya self control, yang kita tahu kita harus ambil keputusan. Kalau aku terusin nih gitu ya, scroll terus TikTok ini yang gak berhenti-berhenti. Kayaknya waktuku habis deh sebagai anak muda gitu ya. Padahal kalau kita ganti tuh scrolling time kita atau nonton drama kita, Netflix kita dengan hal yang lebih positif. Coba pikirkan deh, dalam beberapa waktu ke depan, 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, setahun ke depan, berapa banyak skill yang kita tuh bisa lebih upgrade daripada teman-teman kita. Ya gak sih? Hari ini mau belajar apa? Bahasa Mandarin? 5 menit aja udah, 5 menit, 10 menit belajar. Tapi konsisten tiap hari. Lihat aja 3 bulan. Pasti ada progres. Ya kan? Daripada kita cuman doom scrolling, cuman turun ke bawah, cuman bandingin hidup kita dengan yang lain teman-teman. Jadi pastikan kita punya self control. Hidup kita harus jadi persembahan buat Allah. Amin. Amin. Yang terakhir teman-teman, asik dong yang terakhir nih ya. Yang terakhir yang harus kita praktikkan sama-sama. Ini gampang banget kalau kita mau mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ayat yang ke-35. Kak Fania bacakan lagi-lagi, teman-teman simak di Alkitab teman-teman masing-masing. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di dunia yang semakin self-centered ini, maunya aku duluan. Kamu akan jadi orang yang pertama mendapatkan figur ini. Atau gitu ya. Kita nggak mau kalah kalau ke Popmart kita mau yang nomor 1. Yang dapat blind box pertama. Kita suka dengan hal kayak gitu. Kalau ngantri kalau bisa kita beli free pass yang bener-bener bayar lebih untuk kita nggak perlu ngantri dan segala macam. Kita maunya nomor 1, maunya nomor pertama. Tapi bisakah kita belajar dari Yesus? Lebih baik memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita nggak bahagia jangan-jangan karena kita jarang memberi nih teman-teman. Bahkan bukan memberi lagi, tapi bisa nggak kita berkorban buat orang lain? Gitu ya, kita lagi mau pergi nih bareng-bareng nih teman-teman habis dari sini. Wah gitu ya, bingung gitu ya. Waduh kayaknya mobilnya udah cukup nih. Ya udah. Yang naik mobil dulu, aku naik Grab sama yang lain deh. Berkorban buat yang lain. Retret gitu ya. Masuk ke kamar, silakan mau pilih kasur tidur yang mana. Kalian pilih dulu, aku yang terakhir. Nah ini loh, ini yang membuat kita tuh berbeda dengan yang lain. Di dunia yang self-centered, kita mau melayani, kita mau berkorban. Karena apa?
lebih berbahagia apa? Memberi daripada menerima. Teman-teman yakin ini, teman-teman percaya ini, dan Kak Fania cuma mau bilang satu hal lagi teman-teman, bahwa pekerjaan-pekerjaan iblis itu bisa dihancurkan oleh pemberian-pemberian kita. Kadang-kadang mungkin teman-teman silakan ambil waktu dalam sehari gitu 10 menit, siapa ya yang kira-kira aku bisa sapa, hey apa kabar? Itu pemberian loh teman-teman, kita memberikan waktu buat orang lain, mendengarkan teman kita. Berapa banyak di antara kita yang jago menasehati tapi gak jago mendengarkan? Wow, boleh ya kita ada buat teman-teman, generasi ini butuh didengarkan. Mungkin mereka udah capek dengan hal yang terjadi di keluarganya, tapi kita mau ada buat mereka. Dan teman-teman, Kak Fania juga mau ajak untuk kita membiasakan diri kita untuk memberikan pemberian doa teman-teman. Berapa banyak doa-doa yang sudah kita naikkan buat orang tua kita. Jangan-jangan orang tua kita gak berubah-berubah dan kita terus komplain. Kamu doain mereka gak? Itu adalah sebuah pemberian yang luar biasa yang kita bisa berikan kepada orang lain dalam hidup kita loh. Kadang-kadang kita mendoakan orang lain, teman kita, dan teman kita bilang, wah ini pas banget loh dengan apa yang aku alami sama hidup aku. Makasih ya, ini menguatkan aku banget. Aku yang tadinya mungkin udah menyerah sama hidup, tadinya aku mungkin udah capek sama hidup, tapi gara-gara kamu mendoakan saya dan apa yang kamu doa ini tepat sama keadaan saya hari ini menguatkan saya. Teman-teman, jadilah kita pribadi-pribadi pemberi-pemberi yang luar biasa. Kak Fania berdoa dan berpesan, ini adalah hal yang bisa kita lakukan untuk hidup kita jadi persembahan buat Allah. Jadi teman-teman, ada 5 hal yang sama-sama kita pelajari dan kita siap mau mempraktikannya dalam kehidupan kita. Yang pertama apa teman-teman? Commitment. Yang kedua apa teman-teman? Responsibility, di slide berikutnya Kak. Kemudian yang ketiga adalah spirit-led life. Yang keempat adalah self-control. Dan yang kelima adalah generosity. Teman-teman, 5 hal ini saling berkaitan. Dan teman-teman praktikan ya. Jadi teman-teman kalau ngomongin namanya komitmen, aduh gara-gara ada acara Pokemon di PIK gitu ya, aku jadi gak mau ke gereja gitu. Jangan dong, begitu enak dikit udah tinggalin gitu ya. Begitu capek dikit kita tinggalin. Enggak, kalau udah komit. Enggak, hari Minggu aku ke gereja sama waktu keluarga buat keluargaku, titik gitu ya. Komitmen, keren. Responsibility juga teman-teman, di semua area kehidupan kita jadi saksi enggak? Orang jadi terberkati enggak sama apa yang kita lakukan? Yang ketiga teman-teman, hidup kita dipimpin oleh Roh enggak? Apa dipimpin oleh diri sendiri? Maunya kita dan segala macam, enggak, tapi kita mau dipimpin oleh Roh. Tuhan mau apa? Gitu ya, dalam hari-hari kehidupan kita. Yang keempat adalah kita punya self control enggak? Kita disiplin keinginan-keinginan kita enggak? Jangan-jangan kita terbiasa kalau keinginannya enggak dipenuhin, ngambek, marah dan lain sebagainya. Dan teman-teman, yang kelima, Allah kita tuh Allah yang murah hati. Ini identitasnya Allah. Jadilah teman-teman yang murah hati, gak usah takut kekurangan. Kak Fania yakin banget kita sudah diberkati, anak-anak Allah sudah diberkati. Tugas kita adalah memberikan berkat itu ke orang-orang yang Tuhan tuh taruh dalam diri kita. Gitu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir teman-teman, Kak Fania mau tutup dengan ini. Kolose 3 ayat 23. Kita akan lihat di versi bahasa Inggrisnya. Whatever you do, work heartily as for the Lord, not for man. Wow, lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Kalau untuk manusia teman-teman akan kecewa. Loh kok ternyata gini, aku udah belajar loh Ma. Aku udah ngikutin les yang mama mau loh. Kok jadi begini enggak? Tapi kalau aku harus les, kursus ini segala macam, aku mau melakukannya untuk Tuhan. Tuhan akan pakai aku suatu kali nanti dengan les piano aku ini sekarang. Gitu loh, lakukan untuk Tuhan. Kalau lakukan untuk teman kita, kadang-kadang kita kecewa. Karena manusia masih bisa mengecewakan, aku udah baik loh sama dia. Kok dia masih begitu sama aku? Ya karena teman. Lakukan untuk Tuhan sebagai bentuk taburan dalam hidup kita. Suatu saat kita akan menuai. Jadi teman-teman, akhir kata Kak Fania cuma mau berpesan bahwa hiduplah beyond survival. Kita gak mau jadi anak-anak muda yang cuman hidup buat bertahan aja. Yang penting aku gak stres. Yang penting aku lulus sekolah, yang penting aku baik. Enggak, ada hal yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Hidup kita jadi persembahan, sehingga kita menyenangkan hati Allah. Dan yang lebih penting lagi apa? Hidup kita jadi dampak
buat orang lain. Hari ini Kak Fania tantang setiap kita di siang hari ini, apakah kita mau mempersembahkan hidup kita buat Tuhan? Apakah kita mau memberikan hidup kita khusus buat Tuhan dengan menghidupi kelima poin pembelajaran tadi dalam pelayanan Paulus? Kak Fania mau lihat angkat tangannya dong. Teman-teman semua, yes, teman-teman mau, yuk sama-sama turunkan tangan kita tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Bapa di surga, aku berdoa setiap anak-anakmu yang ada di tempat ini Tuhan, kami semua mau mengambil komitmen, kami mau semua bersatu hati untuk kami mau dipakai Tuhan sejak usia muda kami. Untuk kami menyerahkan hidup kami sebagai persembahan Tuhan. Karena kami percaya hidup kami adalah untuk menyenangkan hatimu dan hidup kami adalah untuk berdampak buat orang lain. Jadikan kami saksimu, jadikan kami berkat Tuhan bagi orang lain. Karena kami tahu dan kami mau Tuhan Yesus, hidup kami gak cuma sekedar bertahan Tuhan Yesus. Karena kami mau hidup kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Kau meteraikan firman-Mu, biarlah anak-anak yang di tempat ini menjadi pelaku firman yang kuat. Mereka gak hanya say yes sama kebenaran firman, tapi mereka mau mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Urapi mereka, tolong mereka, kami gak mampu tanpa Roh Kudus yang memberikan kemampuan pada setiap kami untuk melakukan setiap firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke pengumuman ya teman-teman. Yang pertama, kita mau ngingetin lagi teman-teman untuk ikut Komsel. Jadi di Komsel itu nanti kita bakal sharing tentang firman Tuhan kan Kak? Betul. Terus gak cuman firman, apalagi sih Kak di sana? Kadang kita bisa juga main games bersama, bisa juga saling mendengar. Iya bener. Nah teman-teman, itu kalian bisa atur aja jadwalnya sama kakak-kakaknya. Bisa online dan juga bisa onsite mengikuti jadwal kalian ya teman-teman. Selanjutnya kita mau selalu ingatkan teman-teman semua untuk bawa Alkitab dan juga notebooknya buat teman-teman yang suka mencatat. Kita sangat mendorong teman-teman untuk mencatat pakai notebook. Oke, selanjutnya. Nah kita juga mau kasih tahu ke teman-teman kalau misalnya teman-teman kayak penasaran gitu ya sama firman Tuhan, terus kalian belum ngerti, kalian bisa langsung tanya aja ke kakak-kakaknya. Bisa juga lewat sini. Betul, bisa scan. Kalau misalnya mau tanya nanti boleh difoto dulu. Oke, selanjutnya kita ada prayer request buat teman-teman yang mau didoain. Misalnya aku lagi sakit nih Kak, atau aku lagi mau ujian gimana nih Kak, aku pengen didoain. Boleh banget scan QR-nya di sini. Kalau misalnya mau di-save dulu, boleh silakan difoto dulu. Nanti kakak-kakaknya akan mendoakan kalian semua. Oke, selanjutnya kita mau mengingatkan lagi ada apa nih Kak? Jadi setiap minggu pertama kita itu bakal mengadakan small group teman-teman. Tapi kalau misalnya ada minggu keempat kita bakal ada Bible study. Betul, jadi khususnya di hari-hari ini jangan lupa banget bawa notebook dan Alkitabnya. Biar bisa sama-sama membaca dan mencatat. Oke, selanjutnya. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu. Siapa yang excited buat retret? Ada yang excited. Kakak udah daftar belum Kak? Bentar lagi Bentar aku mau lagi daftar sih, ya. Kak. Iya. Nah, teman-teman silakan segera daftar karena nanti bulan Juni dia akan naik lagi harganya menjadi 850. Jadi jangan lupa segera daftar. Kita retretnya akan ada di Bogor Green Forest, yang khotbah ada Kak Felix dan Pastor Ashley. Dan kita juga akan melakukan retretnya pada tanggal 2 sampai 4 Juli. Buat teman-teman yang mau foto dulu mungkin kirim ke orang tua kalian, bilang, "Mami, Papi, aku mau ikut nih retret," gitu.